Jadi kemarin pas gue nge-live ada yang nanya, Min lo pernah gak sih dilabrak sama mama? Pernah. Kebetulan gue udah lama gak cerita, jadi mending kita cerita. Oke, kita pindah tempat karena ini cahayanya lebih bagus. Dan mohon maaf banget, rumah gue lagi hujan, jadi kalau misalnya berisik, ya maaf deh gitu. Oke, ini kejadian waktu gue kelas 6 SD. Gue punya satu temen yang selalu ngadu ke emaknya. Nggak ngadu, kita pakai bahasa lebih halusnya. Dia selalu menceritakan kegiatan dia di sekolah, permasalahannya. Padahal kayak permasalahan sepele, tapi selalu diceritakan. Pokoknya semua kegiatan dia di sekolah, atau bahkan seluruh kegiatan anak-anak di kelas gue tuh maknya pasti tahu. Dan ini maknya ini tipe-tipe ibu-ibu yang selalu datang ke sekolah tiap hari, koordinator ibu-ibu di kelas gue lah. Suatu hari lagi istirahat, lagi main tepok nyamuk nih, gue, dia sama teman-teman gue yang lain. Nah yang jaga nih teman gue sama dia nggak jaga. Jadi kita pas lagi main, pas banget giliran gue lagi mau maju nih buat menghindari. Kalian pada tahu tepok nyamuk kan? Jadi ada 2 orang yang jaga, kita harus ngelewatin 2 penjaga ini tanpa kena tepokan dari si yang jaga gitu. Nah pas gue lagi maju mundur kayak gini, dari belakang gue nggak tahu siapa tiba-tiba ada yang ngedorong gue, dan itu ngerubuhin semua teman-teman gue. Jadi gue posisinya paling bawah, dan itu tanpa aba-aba ya. Jadi bener-bener gue nggak tahu sama sekali, tiba-tiba didorong. Gue paling bawah, sisanya teman-teman gue dari atas semua. Ya posisinya gue kan cungkring ya, mohon maaf nih, paling bawah itu sakit banget ditindiin. Udah gitu permasalahannya bukan badan gue, tapi ini gue nih, mata gue sama pelipis gue nih kepentok lantai, yang itu sakit banget. Nah di situ teman-teman gue yang nindiin gue nih lama banget kagak bangun-bangun, karena mereka beranggapan bahwa itu tuh bercandaan dorongannya. Terus kayak mereka ketawa-tawa di atas, sementara gue tuh lagi nahan sakit, bahkan gue pengen nangis sumpah di situ. Di situ gue udah gak tahan, gue teriak sambil mau nangis karena emang sakit banget. Gue bilang kayak bangun, berdiri. Dan teman-teman gue baru sadar dan akhirnya baru nanya kayak kenapa Pi? Pas ditanya sama teman-teman gue di situ, gue ngomong sambil menahan nangis ya kan. Gue bilang siapa sih anjir yang dorong, ini sakit banget segala macam, marah-marah. Terus semua teman-teman gue gak ada yang ngaku. Mereka bilang kayak gue gak tahu sumpah Pi, gue didorong juga sama yang belakang, gue juga didorong, gue juga. Semuanya bilang didorong, terus siapa yang dorong? Sampai akhirnya gue menyadari bahwa yang dorong berarti yang paling belakang, dan yang paling belakang adalah si orang ini. Ini kita sebut aja nama samarannya Kaktus. Tapi pas gue tanya, lo kan yang dorong, nggak mau ngaku juga gitu, kayak nggak masuk akal. Masa semuanya didorong siapa? Didorong setan. Di situ gue udah nggak mood main, gue yang kayak langsung duduk dengan muka masih marah gitu karena nggak ada yang mau ngaku. Terus seperti biasa bocil merajuk disamperin lah sama teman-teman gue ini. Gue tuh sampai make sure kayak mungkin emang bukan dia. Gue tuh sampai nanya berulang kali ke teman-teman gue yang belakang gue, belakangnya teman gue lagi, belakangnya lagi kayak belakang lo siapa, belakang lo siapa, belakang lo siapa. Dan emang yang paling belakang. Gue udah 5 hari gak ngonten, dan akhirnya ada satu orang yang menyadari bahwa gue sudah menghilang selama 5 hari. Terus dia komen, Min lo kemana aja, kok udah 5 hari gak ngonten. Gue langsung merasa menjadi orang terpenting sedunia ya, karena gue dicariin. Jadi mari kita bercerita lagi, kita ngonten kembali. Biasanya gue cerita masa-masa SD sampai ada yang komen, Min kok lu ceritanya kelas 4 SD mulu sih Min, kelas 4 SD lu selama 10 tahun apa gimana? Oke, kali ini gue akan cerita yang kejadian kemarin banget. Nggak kemarin banget sih, maksudnya kayak beberapa hari yang lalu saat gue main ke kosan teman gue dan gue digerebek. Sebenarnya cerita yang kayak gini tuh gue punya 2, karena gue 2 kali digerebek. Nggak digerebek sih anjir, jatuhnya kayak gue lagi ngapain terus diciduk warga gitu. Maksudnya yang kayak beginilah, diciduk, ya pokoknya begitu 2 kali ini. Tapi yang akan gue ceritain yang baru banget kemarin. Jadi kemarin seperti biasa gue setiap hari gabut kan. Akhirnya gue chat teman gue, gue main ke rumah lu dong besok sama teman gue yang satu lagi. Ini temen gue, perlu gue sebut gak sih namanya? Pakai inisial aja ya. Rumah temen gue ini kita beri nama Excel anjay, nggak susah. Thomas. Nah, gue mau main nih ke rumah si Thomas bareng. Nah, gue ngajakin salah satu temen cowok gue juga, namanya, ini inisial lagi ya, namanya Albert ya. Jadi gue bilang, besok gue main ke rumah lo dong sama Albert, gue gabut, gue bilang gitu kan. Nah, terus temen gue si Thomas ini bilang, oh yaudah nggak apa-apa, ke rumah gue aja. Malamnya si Thomas ngechat gue, dia bilang, kan kita diajakin ke kosannya Kayla besok gitu. Jadi teman gue ini baru banget pindahan ke kosan dia. Jadi rumahnya tuh awalnya di Bekasi, terus akhirnya dia ngekos di daerah sini. Terus besoknya itu ternyata emang dia ngajakin gue sama si Thomas ini ke sana. Gue lupa banget tuh. Nah singkat cerita, gue chat lah nih si Kayla, gue bilang mau ngajak temen gue juga gitu buat ke kosan dia. Tapi sebelumnya gue tanya dulu nih, di kosan lo boleh bawa cowok kagak? Karena kan biasanya ada kosan yang boleh bawa temen cowok, ada yang enggak gitu kan. Terus gue tanya boleh nggak bawa cowok, soalnya ini nanti ada Thomas sama si Albert juga, gue bilang gitu kan. Terus kata teman gue si Kayla ini, iya boleh bawa aja, batasnya jam 10 malam kok. Oh berarti oke dong, karena kan gue nggak mau nginep juga kan di sana. Jadi paling jam 8 juga udah cabut tuh dari kosan dia, aman kan. Akhirnya gue kesana besokannya. Terus si Thomas sama Albert juga udah nyampe. Kita udah lumayan lama, kayak udah hampir mau 2 jam di kamarnya di kosannya Kayla ini. Udah makan, abis banget makan. Gue lagi kelas berdua sama temen gue nih si Thomas, si Albert lagi main HP. Terus si temen gue yang punya kosan ini, si Kayla lagi mau siap-siap mau pergi, karena biasalah dia tuh ikut kepanitiaan dan mau nyari makanan gitu buat konsumsi buat besok dijual lah ceritanya. Jadi dia mau cabut nih dari kosan dia.
Nah pas banget itu tiba-tiba di kosan ini kan ada telepon ya, telepon yang emang buat kalau mau nelfon dapur, nelfon satpam di depan atau segala macamnya deh. Bunyi, ini kita yang tolol apa bagaimana nggak paham deh, pas diangkat tuh nggak ada suaranya, 3 kali bunyi diangkat nggak ada suaranya. Apa kita semua nggak ngerti cara pakainya, nggak ngerti deh gue. Pas diangkat nggak ada suaranya udah kan, terus kayak ini siapa anjir nelfon orang iseng kali. Terus nggak lama ada suara ketok lagi. Tapi sebelum cerita gue mau nanya, kalian tuh dulu waktu masih kecil ada nggak yang sama kayak gue? Pas lagi sakit dibawa kan nih ke dokter ya kan, pasti dong berobat masa ke dukun. Terus ditanya nih sama dokter atau susternya, kenapa kamu keluhannya apa yang dirasain sekarang? Itu nggak bisa jawab. Seketika mulut terkunci rapat, lidah tidak bisa bergoyang. Ya bergoyang gak tuh? Gua selalu kayak gitu. Tiap kali ditanya, pala gua auto nengok ke emak gue atau bapak gue yang lagi nganterin gue, kayak menunggu mereka yang menjelaskan kepada dokternya. Padahal kan yang ngerasain gue, yang merasakan semuanya, yang ngerasain sakit, yang udah tahu sakit itu dari kapan, itu gue. Tapi tiap kali ditanya sama dokternya nggak bisa jawab gue. Gue langsung nengok ke emak gue kayak, mah jawab. Pas masih SD masih wajar lah ya, masih bocil namanya. Sampai dimana gue udah SMP gue masih kayak gitu. Tiap kali gue sakit selalu emak gue atau bapak gue yang ngejelasin ke dokternya gue kenapa. Dokternya sendiri pun masih memaklumi gitu kalau misalnya emak atau bapak gue yang menjelaskan gue nya kenapa. Sampai dimana kelas 3 SMP gue sakit, gue demam, dan demam gue udah tinggi. Abis itu gue dirujuk ke rumah sakit. Biasanya gue tuh ke puskesmas atau klinik doang. Ini pertama kalinya gue ke rumah sakit. Udah gitu ngambil nomor antrian dong. Gue ngantri, gue duduk nih, bapak gue lagi izin kerja atau bener gue nggak tahu, pokoknya lagi teleponan di agak jauh ke sana karena emang itu kondisinya rumah sakitnya lumayan ramai, dan di jalan tuh udah tinggal 1 orang. Dan abis itu bapak gue belum datang, gue mau nyari takut nyasar, dan di situ gue nggak bawa HP, udah paket lengkap, gue deg-degan setengah mampus. Bener aja sesuai dugaan, nomor gue dipanggil, nggak mungkin dong gue diem dong karang bego di situ. Ya udah akhirnya gue masuk, bapak gue belum datang, nggak tahu di mana. Pas masuk gue ditanya nama, umur gitu-gitu. Terus habis itu gue bilang dengan memberanikan diri, gue bilang, dok boleh ditunggu sebentar nggak, papa saya lagi di luar lagi telepon. Terus lo tahu jawaban tuh dokter apa yang bikin gue kena mental? Loh ini yang sakit kamu atau papa kamu? Kamu kan? Yaudah kenapa harus nungguin papa kamu? Anjir, lu bayangin gue dijawab kayak gitu, gue langsung kayak mau nangis, kayak berasa di ospek gue. Terus gue tidak bisa berkata apapun. Ya udah, akhirnya dilanjutkan dengan sesi pertanyaan tanya jawab dengan gue yang menjawab dengan gemetar. Bapak gue baru masuk ke ruangan setelah sudah selesai, setelah gue dikasih resep untuk nebus obat. Tapi setelah kejadian itu gue akhirnya menjadi sadar gitu, kayak ya juga sih, gue yang sakit kenapa gue yang harus malu untuk menjawab gitu. Akhirnya gue menjadi wanita independen setelahnya. Yakin lo semua pasti punya satu orang temen yang kalau bawa motor itu kayak orang ngajak mati, tau gak? Ngebut banget coy. Gue punya definisi, nih orang kagak bisa gitu jalan 40 km per jam tuh gak bisa. Dia tuh pengennya tuh di atas 60 terus gitu, udah ngebut, abis itu suka banget nyalip gitu. Gue tuh dalam hati udah yang kayak astagfirullahaladzim. Tiap gue pulang bareng sama dia udah pasti tuh gue kagak bisa. Nih biasanya kan orang kalau dibonceng suka sambil megang HP atau sambil main HP lah ya di motor. Ini gue gak bisa tuh. Gue kalau sama dia udah siap-siap aja tuh, tangan gue di belakang, gue pegangan tuh, karena ini orang kayak orang stres bawa motor. Definisi gue tiap detik tuh pasti ada aja tuh yang gue geplak palanya lah, atau kayak astagfirullahaladzim, itu pasti ada. Karena ada aja tuh kejadian-kejadian motor oleng lah, nyalip langsung ada mobil di depannya, dibelokkan ada mobil tiba-tiba, ada motor tiba-tiba ngerem mendadak, udah semua kejadian ada. Terus kenapa lu masih nebeng sama dia, Min? Kalau udah tahu dia boynya ngebut, ya mohon maaf nih say, gue kalau nggak nebeng sama dia, gue naik Gojek atau Grab itu harganya 40.000, duit gue sayang banget nggak sih? Ya walaupun gratis tapi emang taruhannya nyawa sih, cuma ya nggak apa-apa, ada sisi positifnya di mana gue menjadi ingat sama Tuhan. Tiap perjalanan orang-orang biasanya kalau di motor suka nyanyi bareng ya kan, kita bernyanyi di jalan gitu kan, seru kan. Kalau gue nggak, sholatan, zikir gue dalam hati di motor. Tapi gak apa-apa, bagus, nambah pahala ya kan. Bismillah deh. Itu seharusnya jam 6 sore, tapi gue baru balik itu jam 9 malam karena gue nungguin harga Grab turun. Itu mahal banget, mohon maaf, duit udah pas-pasan gara-gara pas berangkat nembak harga ke ojol gitu kan, gocap buat ke Smanli doang, yang padahal kayaknya kalau misalnya harga normal kayak nggak segitu deh. Ya udah, terus abis itu gue nungguin sampai jam 9 gue nungguin sampai jam 9 malam nggak turun-turun. Akhirnya gue sama teman-teman gue memutuskan buat naik angkot ke stasiun Depok Baru. Sebenarnya gue kan izinkan ke bapak gue kayak bakal baliknya telat gitu karena itu tadi Grab mahal. Terus gue udah disuruh, udah nggak apa-apa balik aja, nanti Grabnya dibayarin di rumah sama bapak gue. Tapi gue nggak enak kalau gue balik duluan. Teman-teman gue itu pada minta hotspot ke gue karena mereka semua nggak dapet sinyal, gue doang yang dapet sinyal. Jadi kalau gue balik nanti mereka gimana? Anjrot. The real teman sejati nggak sih? Gue memikirkan teman banget. Terus ya udah akhirnya gue naik angkot sama teman gue. Terus dua teman gue ini, gue kan berempat ya, dua teman gue ini memutuskan buat nginep di salah satu rumah teman gue yang nggak jauh dari stasiun Depok Baru. Di situ gue iri dong, gue yang kayak ih, itu hari Minggu, besoknya Senin sekolah. Di situ gue yang kayak
dia enak banget lo pada nginep main-main, besok nggak sekolah lagi, libur barengan, gue juga mau kali. Ya udah, kira gue memikirkan cara biar gue ikutan nginep juga. Gue bilang kalau misalnya gue nggak jadi naik angkot, tapi gue dijemput sama temennya emak gue yang rumahnya nggak jauh dari Semanli, terus kayak disuruh nginep di rumah dia. Terus gue juga bilang kalau besok tuh nggak sekolah karena guru rapat, jangan dituruh pokoknya. Terus akhirnya kayak bapak gue percaya. Walaupun sebenarnya bapak gue tuh sempat agak panik karena bapak gue kayak minta itu kan ditelepon ya, bapak gue tuh kayak ngomong kayak gini, coba kasih teleponnya ke mamanya teman kamu, papa mau ngomong kayak, mohon maaf, gue sama teman-teman gue ke rumah teman gue yang mau nginep ini naik angkot, kagak dijemput sama mamanya gitu. Masa gue mau ngasih ke abang supirnya, bang pura-pura jadi emaknya teman saya, kan gak mungkin gitu. Terus ya udah, akhirnya gue alasan apa ya waktu itu? Oh, gue gue bilang ke bapak gue kayak, ya udah nanti aja pas udah nyampe rumahnya, soalnya HP aku udah lowbat. Padahal pas nyampe rumahnya gue langsung matiin HP, gak gue nyalain karena gue takut bapak gue nagih lagi. Terus besok paginya gue di spam, baru bangun nih di spam sama abang gue. Dia bilang katanya bapak gue sama gue berantem gara-gara bapak gue ngizinin gue nginep, padahal kayak emak gue nggak ngebolehin sama sekali. Di situ gue langsung panik dan buru-buru pulang. Gue jam 6 bangun langsung mesen Grab juga pada saat itu, kayak udah nggak mikirin apa-apa di otak gue, cuma kayak gue takut diusir aja dari rumah. Tiba-tiba pas gue balik, baju-baju gue dilempar sama emak gue, kan mampus ya, mana yang nge-backup gue, bapak gue kerja di rumah cuma ada emak gue, mampus aja. Terus bener aja pas gue nyampe rumah gue didiemin sama emak gue dateng, gue mau salim kagak diwaroin. Dari situ bukan bertahan sehari dong, 3 hari gue didiemin, 2 hari kagak dikasih makan. Bukan gak dikasih makan sih, lebih tepatnya kayak gue gengsi aja gitu, ngambil makanan masakan yang emak gue masakin. Jadi kayak selama 2 hari gue beli makanan dari luar mulu, mampus saya, tekor miskin, gue jatuh miskin habis itu. Terus ya udah, gue nggak pernah nginep lagi di rumah teman gue dengan menggunakan cara izin langsung pas di tempat kayak gitu. Mungkin kalau soal tugas masih dibolehin, tapi kalau cuma gara-gara harga Grab mahal kayak enggak lagi deh, gue takut diusir. Kalian gabut ya kan, scroll TikTok sampai nemu di video, artinya kita semua gabut. Jadi mending kita story of my life lagi. Gue mau ceritain salah satu keanehan dalam diri gue selain tangan gue yang lemah ini adalah ingatan gue. Gue tuh susah banget buat nginget jalan. Awalnya gue mikir kayak ya udah sih, baru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, nggak mungkin langsung hafal juga gitu, santai aja nih, normal. Sampai dimana gue mikir kayak, kok gue nggak hafal jalan ya, apalagi jalan ke kampus gue. Lu bayangin, gue sekarang udah semester 5 dan sekarang semester ini tuh gue udah hampir tiap hari ke kampus terus bolak-balik, tapi sampai sekarang gue nggak hafal jalanan kampus gue. Kok bisa? Nggak tahu. Gue kayak ngelihat jalan, tapi kalau malam hari itu tuh menurut gue jalanan sama aja bentukannya. Jadi kayak gue suka bingung gitu kalau ditanya sama Grabnya, ini kemana neng, ke kanan atau ke kiri, kayak gak tahu, jangan tanya saya pak. Ada satu kejadian di mana gue baru balik dari kampus sekitar jam 7 atau setengah 8 malam gitu. Terus abang Grab gue ini nggak tahu jalan dari kampus ke rumah gue. Terus kan ini posisinya dari kampus ke rumah gue, yang artinya menuju rumah gue, harusnya gue tahu dong. Dan itu di situ tuh gue pede karena si abang ini ngomong, neng tahu jalan kan, saya nggak pakai Gmaps soalnya. Terus gue bilang, oh iya pak, saya tahu kok jalannya, nanti saya arahin aja. Udah sombong banget, udah pede kalau gue hafal. Nah jalan kan nih udah seperti biasa, ke kanan ke kiri, udah bener deh tuh gue ngarahinnya. Sampai di mana nemu pertigaan, si abang ini bukan nanya ini ke kanan atau ke kiri, tapi kayak langsung memastikan ini belok kanan kan, dan itu posisinya udah mau belok gitu. Dan gue yang kayak panik, jadi kayak iya ya ke kanan, padahal itu harusnya ke kiri. Jadi gue salah ngarahin. Yang sama gak sih, kayak gue kayak panik aja kalau misalnya ditanya arahnya tuh kemana, apalagi bukan nanya kayak kanan atau kiri, tapi langsung memastikan ini kanan kan gitu. Terus kayak panik, jadi kayak iya benar langsung iya aja. Terus ya udah bener aja, pas belok kanan itu malah ke arah gandul yang itu malah menjauhi rumah gua. Dan itu akhirnya gue ujung-ujungnya apa, buka Gmaps. Jadi gue ngarahin dari belakang sambil ngeliat Gmaps, kayak nggak lagi gue sotoy bilang gue tahu rumah gue.